Film diawali dengan kedatangan seorang laki-laki kampung ke kota, sebut saja namanya Dedi. Terlihat Dedi sedang fokus bersemedi di tengah-tengah keramaian. Dedi adalah sosok laki-laki yang pendiam dan tidak suka banyak bicara. Dedi adalah seorang laki-laki yang pandai bela diri. Sekaligus ia akan menjadi pemeran utama kita dalam film kali ini yang berjudul The Bodyguard. Di awal film kita diperlihatkan oleh seorang laki-laki yang sedang melakukan split di atas tas yang besar, dengan posisi anak kecil di depannya yang sedang memakan es krim sambil membulinya dengan kencing di depannya. Kemudian tiba-tiba segerombolan orang-orang yang saling mengejar menembak mereka, sehingga anak kecil yang membulinya tadi terjatuh dan menangis. Dedi yang melihat itu kemudian segera mengejar mereka dan langsung bertanya, siapa yang menginjak es krimku tadi? Lalu tidak lama kemudian orang-orang yang memakai baju hitam yang ada di depannya langsung memukulnya dengan kayu tongkat. Namun langsung ditinju balik oleh Dedi sampai tongkat yang digunakan oleh laki-laki yang berbaju hitam itu patah menjadi dua. Satu demi satu mulai menyerang dengan senjatanya, namun tetap saja tidak bisa mengenai tubuh Dedi. Setiap serangan senjata yang digunakan oleh mereka untuk menyerang Dedi tidak ada satupun yang melukai Dedi. Malah sebaliknya mereka yang diserang sampai terlempar dengan sangat keras oleh kekuatan tinju Dedi. Kemudian setelah beberapa lama, orang-orang yang memakai baju hitam itu pun semuanya tersungkur terkena pukulan tinju Dedi tanpa ada satupun yang bisa berdiri. Kemudian Dedi didatangi oleh laki-laki tua yang tadinya dikejar oleh orang-orang yang berbaju hitam itu dan langsung menyodorkan Dedi uang sebagai tanda terima kasihnya karena sudah menolongnya. Namun Dedi mengabaikannya dan langsung pergi meninggalkan laki-laki tua itu begitu saja. Kemudian datanglah beberapa mobil yang berwarna hitam menghampiri Dedi dan orang-orang yang berbaju hitam itu pun mulai keluar. Salah satunya adalah orang yang Dedi kenal, yaitu sahabatnya masa kecil, sebut saja namanya Randy. Kemudian cerita berpindah di mana Randy mengajak Dedi untuk makan malam di rumahnya, di mana Randy memperlihatkan kemampuannya dengan membuka tutup botol bir dengan sekali tekan. Sebaliknya Dedi memperlihatkan keahliannya dan melubangi botol kaleng dengan sekali tunjuk. Setelah itu Dedi mengeluarkan benda yang dimana berisi abu gurunya yang sudah meninggal dunia. Kemudian memberitahu Randy bahwa guru sudah meninggal dunia. Seketika itu Randy langsung bangun dari duduknya dan langsung menangis. Cerita berpindah di mana Dedi sedang push up dengan kedua kaki di atas kemudian dilihat oleh Randy, yang seketika mengingatkannya ketika Randy diusir oleh gurunya karena ketahuan mencuri lembaran jurus pukulan besi sehingga membuat Randy harus pergi dan meninggalkan tempat itu. Kemudian kita diperlihatkan di mana seorang ketua geng yang menembak bawahannya karena tidak bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Cerita berpindah di mana Randy mengajak Dedi untuk pergi melihat tempat pelatihan bodyguard yang di mana tempat ini diketuai oleh Randy sendiri. Tak lama kemudian datanglah seorang laki-laki tua, sebut saja namanya Adi, yang sedang mencari bodyguard untuk melindungi anak perempuannya, yang dimana laki-laki tua itu adalah orang yang pernah Dedi selamatkan dari kejaran orang-orang yang ingin membunuhnya. Setelah lama mencari dan menseleksi petarung-petarung yang handal dan mampu melindungi anak perempuannya yang montok yang bisa membangkitkan si Odeng, laki-laki tua itu pun melihat Dedi di atas besi penjara yang sedang memberikan makan es krim anjing. Kemudian laki-laki tua itu pun langsung memilihnya untuk menjadi bodyguard anak perempuannya. Cerita berpindah di rumah seorang perempuan yang dimana perempuan itu adalah majikannya Dedi, sebut saja namanya Rini. Terlihat Rini sedang memakai handuk karena baru saja selesai mandi. Rini melihat seorang laki-laki yang sedang split di kamar tamunya dan langsung membuatnya kaget, yang membuat handuk yang dipakai oleh Rini terlepas dan jatuh di depan Randy. Hal itu pun membuat Randy harus melihat dua gunung kembar yang bisa merusak iman. Dedi disodorkan uang oleh Rini agar pergi dari rumahnya, namun Randy tidak menerimanya dan tetap mengikuti Rini kemanapun Rini pergi. Di sisi lain terlihat Rini berusaha keras untuk mengerjai Dedi, namun tetap tidak berhasil. Malah sebaliknya Rini yang selalu kena imbas dari perbuatannya sendiri.
Kemudian Rini meminta tolong kepada sahabat perempuannya agar mau merayu Randy, yang dimana Dedi sedang bertapa sambil split. Ketika sahabat Rini yang buhay dan seksi menempatkan bokongnya di depan odeng Dedi, sahabat Rini pun kaget dan panik sehingga cepat-cepat mengangkat bokongnya sambil menjauh dari Dedi dan mengatakan kepada Rini dan temannya bahwa dia tidak sanggup untuk melayani Dedi karena odeng Dedi terlalu besar. Kemudian cerita berpindah ketika Rini sedang makan di sebuah resto yang berbintang 5, di mana pelayan resto tersebut adalah pesuruh musuh ayahnya Rini untuk menangkap Rini. Tetapi hal tersebut disadari oleh Dedi yang langsung mengunci pelayan wanita yang sedang menumpahkan minuman untuk Rini. Rini yang melihat tindakan Dedi tersebut akhirnya marah dan langsung pergi ke kamar mandi. Terlihat Rini yang sedang di kamar mandi langsung dibawa paksa oleh Dedi untuk pergi dari tempat itu. Di luar di dekat air mancur, Dedi langsung menjatuhkan Rini yang dari tadi meronta-ronta ingin diturunkan dari pundaknya Dedi. Tak lama kemudian di mana Rini meminta agar Dedi pergi dari kehidupannya, tiba-tiba 3 orang laki-laki datang dan meminta Dedi untuk melepaskan perempuan itu. Rini pergi dan langsung ditangkap oleh 2 pelayan resto yang tadi dan pergi menggunakan mobil berwarna hitam. Dedi yang melihat hal itu langsung mengejarnya, namun dihadang oleh 3 laki-laki tersebut dan Dedi langsung mengalahkannya dengan mudah. Dedi berlari mengejar mobil yang membawa Rini. Kemudian Dedi berhasil naik di atas mobil tersebut, namun tak lama kemudian Dedi jatuh sambil terguling dari atas mobil. Setelah itu Dedi berlari lagi melewati bangunan satu demi satu sambil meloncat ke sana kemari sehingga akhirnya Dedi bisa menendang mobil tersebut dan langsung saling menabrak, yang dimana Dedi menendang supir mobil tersebut dengan tendangan terbang menembus kaca mobil depan. Setelah Dedi memukul mereka, kemudian Dedi berlari membawa Rini pergi menjauh dari mereka sambil dikejar oleh mereka di belakang. Cerita berpindah di mana Dedi pertama kali ditemukan oleh gurunya dan Randy yang tersangkut di ranting pohon karena jatuh dari atas jurang. Kemudian Dedi dipungut dan diajari bela diri bersama Randy, sahabat akrabnya, oleh gurunya. Berpindah cerita di mana Dedi dan Randy bertemu di salah satu pabrik. Kemudian Randy meminta Dedi agar tidak lagi melindungi Rini, namun ditolak oleh Dedi dengan alasan bahwa pelindung harus mengabdikan semuanya pada majikannya. Randy yang mendengar hal itu langsung mengajak Dedi bergelut dengan jurus pukulan dan tendangan besi. Setelah selesai bergelut, dengan posisi Randy yang terkena tendangan besi langsung merobek bajunya dan mengatakan kepada Dedi bahwa mereka bukan lagi saudara. Kemudian Randy pergi meninggalkan Dedi begitu saja. Cerita berpindah di mana ayah Rini sedang berhadapan dengan seseorang yang mempunyai jabatan tertinggi di kelompok Randy, di mana terlihat ayah Rini marah karena mendengar kata-kata laki-laki itu yang mengatakan bahwa dialah yang membunuh istrinya 15 tahun yang lalu. Di sisi lain terlihat Dedi dan Rini dikejar oleh anak buah Randy, yang dimana ketika Dedi sedang melawan mereka, Rini berhasil dibawa kabur oleh salah satu anak buah Randy. Kemudian Dedi mengejarnya dan masuk ke markas anak buah Randy, di mana di sana Dedi berhadapan dengan anak-anak buah Randy yang pandai berkelahi. Beberapa anak buah Randy berhasil dikalahkan, namun tidak untuk yang besar. Dedi dibuat kewalahan, bahkan dilempar dengan sangat keras ke atas mobil yang sedang berjalan menabrak dinding beton. Kemudian terlihat Dedi sudah tidak berdaya lagi dan ditarik menuju lubang kuburan. Di sana terlihat Randy dan anak buahnya sudah menunggunya, dan ketika Dedi berdiri di depan Randy, Randy langsung memukul Dedi di depan Rini menggunakan tinjuan besi dan langsung terjatuh ke bawah lubang. Beberapa lama kemudian setelah Randy dan anak buahnya sudah pergi, terlihat Dedi bangun sambil berlumuran lumpur hitam yang tergenang air hujan. Kemudian setelah itu Dedi berdiri dan berteriak dengan sekeras mungkin. Cerita berpindah di mana Dedi sudah kembali ke rumah. Di sana Dedi memutuskan untuk melepaskan sepatu besinya yang beratnya 25 kg setelah mendengar CD rekaman ayahnya Rini. Berpindah di mana Dedi pergi ke markas Randy dengan gaya dan penampilan yang baru untuk menyelamatkan Rini yang dijadikan sandera. Di sana Dedi disambut oleh ribuan musuh yang siap menghajar Dedi. Pertarungan antara Dedi dan mereka pun dimulai. Terlihat Dedi dengan kecepatan barunya setelah melepaskan sepatu besi dari kakinya saat menggiurkan sampai-sampai membuat 10 musuh terlempar dengan hanya sekali tendang.
Kemudian setelah Dedi menghabisi ribuan musuh-musuhnya, sekarang Dedi menghadapi algojo-algojo yang sempat mengalahkannya sebelumnya. Terlihat di sana Dedi dihadang oleh mereka dan langsung bertarung. Tidak sampai beberapa menit kemudian mereka semua tewas oleh Dedi dengan tendangan besi Dedi. Setelah itu Dedi menuju tempat terakhir, yaitu tempat bos berada. Di sana terlihat Randy dan Rini bersama ayahnya sedang berada di dalam penjara. Kemudian Dedi terkejut karena bos yang memimpin adalah ayahnya sendiri yang telah membuangnya ketika masih kecil dulu. Ketika salah satu anak buah ayahnya ingin membunuh Dedi, Randy langsung menghadangnya dengan tangannya dan mengatakan dia ingin mengetahui rahasia tendangan besi melalui bertarung one by one. Kemudian pertarungan pun terjadi, di mana mereka saling memukul dan menendang satu sama lain, sehingga pada akhirnya Randy terkena oleh tendangan besi Dedi yang membuat tulang rusuknya retak, sehingga membuat Randy menghentikan pertarungannya karena sudah cedera. Tak lama kemudian Randy ditembak oleh salah satu anak buah ayahnya Dedi, sehingga membuat Randy terjatuh dan mengembuskan napas terakhir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Melihat hal itu, Dedi marah dan langsung berlari menghampiri arah tembakan itu. Namun tembakan laki-laki itu lebih dulu mengenai Dedi, sehingga membuat Dedi terjatuh. Laki-laki itu pun menghampiri tubuh Randy, dan tak lama kemudian Randy bangun kembali dan langsung menendang laki-laki itu dengan tendangan besi sehingga laki-laki terlempar ke dinding dengan sangat keras. Kemudian Dedi menghampiri ayahnya dan film pun tamat.